Hari itu, aku duduk di sofa, menatap layar ponsel dengan hati yang hancur berkeping-keping. Di depan mataku terpampang foto keluarga besar suamiku sedang berlibur di sebuah resort mewah di Bali. Semua tampak bahagia, tertawa ceria di bawah sinar matahari tropis, kecuali satu hal yang sangat mencolok. Putriku, Naila, tidak ada di sana. Senyuman mereka tampak palsu di layar itu. Ada tawa, pelukan, dan kegembiraan yang mengisi gambar, tapi kosong tanpa Naila yang biasa menghiasi hidupku. Aku merasa seperti bayangan, seperti seseorang yang sengaja diabaikan. Rasanya seperti dihantam gelombang dingin yang tiba-tiba menusuk ke tulang. Ketika Reza pulang, aku memaksa diri untuk tetap tenang meskipun perasaanku sudah meledak-ledak. Ia mencoba menjelaskan dengan suara lembut, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ibu bilang Naila masih terlalu kecil, katanya akan merepotkan, ucapnya sambil menghindari tatapanku. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hatiku, seperti duri yang perlahan-lahan mengoyak kedamaian yang pernah kubangun. Aku tahu, ini bukan hanya soal Naila yang tidak diajak, tapi tentang bagaimana ibu mertua dengan sengaja memisahkan kami, merenggut hak Naila untuk merasa menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. Dalam diam, aku merasakan luka lama yang selama ini kubungkam. Setahun yang lalu, aku pernah berusaha mendekati Ibu Ratna, mencoba mengobrol, mengunjungi rumahnya dengan harapan bisa diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun, selalu ada jarak yang tak terlihat, sebuah dinding dingin yang membatasi kami. Ia selalu memandangku seperti seseorang yang tak setara, bukan menantu yang layak dicintai. Aku ingat betul saat pertama kali datang membawa kue untuk acara keluarga, berharap bisa berbagi kebahagiaan, tapi tatapannya dingin dan kata-katanya singkat. Aisyah, kau harus belajar lebih keras supaya bisa selevel dengan kami. Kata-kata itu menggores hatiku lebih dalam daripada yang bisa kulukiskan. Malam itu, Naila duduk di pangkuanku, matanya bulat menatapku penuh tanya. Umi, kenapa Eyang gak bawa aku ke Bali? Aku juga mau ikut. Suaranya kecil, penuh keharuan yang membuat dadaku sesak. Aku menahan air mata, memeluknya erat dan berbisik. Suatu hari nanti, Nak, Umi akan tunjukkan bahwa kamu layak mendapatkan cinta dan tempat di keluarga ini. Janji itu menggema dalam hatiku, sebuah tekad yang mulai tumbuh menjadi nyala api tak terpadamkan. Aku sadar, aku tidak bisa diam saja, menerima perlakuan yang merendahkan kami. Aku harus bertindak, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Naila yang begitu tulus mencintai keluarganya. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap jendela yang gelap. Dalam kesunyian, aku merencanakan sebuah kejutan yang akan membuat Ibu Ratna sadar betapa berharganya Naila dan aku sebagai bagian dari keluarga ini. Aku takkan membiarkan kami terus dilupakan dan diperlakukan seperti bayangan. Ini bukan sekadar tentang sebuah liburan yang dilewatkan Naila, tapi tentang harga diri, cinta seorang ibu, dan keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan yang membekas lama dalam hati. Aku berjanji pada diri sendiri, kejutan ini akan mengubah segalanya, dan Ibu Ratna tidak akan pernah bisa melupakan pelajaran yang akan kuberikan. Aku tidak akan lagi menjadi sosok yang tak terlihat. Aku akan berjuang untuk keluargaku, untuk putriku, dan untuk diriku sendiri. Waktu untuk diam sudah berakhir. Kini, aku mulai melangkah menuju babak baru yang penuh tantangan dan harapan. Reza duduk di meja makan. Wajahnya tampak gelisah tapi dia berusaha tersenyum padaku. Aku bisa merasakan beban yang dia pikul, cinta yang dalam untuk Naila dan aku, tapi juga ketakutan yang membelenggu hatinya ketika harus menghadapi ibunya. Malam itu, kami berbicara pelan, kata demi kata yang terucap penuh rasa takut dan harap. Ibu, dia seperti benteng yang sulit ditembus, ucap Reza. Aku tahu, dia ingin berdiri di sampingku, tapi bayang-bayang ibunya selalu menghalangi. Setiap kali aku mencoba membuka hati, Reza menarik diri. Kami beradu pendapat dalam diam, luka kecil yang menumpuk, membuat jarak di antara kami semakin nyata. Namun, aku tidak bisa menyerah. Naila membutuhkan aku untuk menjadi kuat, dan aku juga harus kuat demi diriku sendiri. Suatu sore,
Pesan masuk dari seorang prima jauh Reza membuat hatiku berdetak lebih cepat. Kak, sebenarnya Ibu Ratna sengaja tidak mau membawa Naila. Dia bilang anakmu tidak cocok berada di lingkungan keluarga besar Mahendra. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Tidak hanya mengesampingkan, tapi juga menghinaku dan putriku dengan cara paling kejam. Aku menatap layar ponsel. Air mata mulai menetes tanpa bisa kubendung. Betapa selama ini aku mencoba diterima, namun mereka merencanakan untuk mengecualikan kami. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi sumber luka dalam hidupku. Malam itu, aku duduk bersama Naila. Di tangannya, sebuah kertas putih penuh coretan warna-warni, gambar keluarganya. Ada aku, Reza, dan Naila. Tapi ketika aku mengamati lebih dekat, sosok nenek, Ibu Ratna, berdiri jauh di pojok, tampak menolak untuk menyertakan Naila dalam pelukannya. Naila menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Eyang gak mau aku ada di gambarnya? Mi. Suaranya lirih membuat dadaku sesak. Aku memeluknya erat, berusaha menahan kesedihan yang mengalir deras. Naila, Umi janji, suatu hari nanti, kita akan membuat semua orang tahu betapa berharganya kamu. Kata-kata itu tidak hanya untuk Naila, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah aku masih memiliki tempat dalam keluarga yang tak pernah benar-benar menerimaku? Apakah aku cukup kuat untuk bertahan? Di tengah kebingungan itu, teleponku berdering. Sahabat lamaku, Sari, yang bekerja di sebuah hotel di Bandung, mengajakku berbicara panjang lebar. Dia tahu apa yang sedang kualami, dan tanpa ragu, menawarkan sebuah ide yang mulai menumbuhkan harapan baru. Aisyah, kenapa kamu nggak bawa Naila jalan-jalan sebentar? Pergi ke Bandung. Kita bisa buat kejutan kecil. Bukan untuk lari, tapi untuk tunjukin kalau Naila berharga. Hatiku bergetar. Ini bukan hanya tentang liburan. Ini tentang menunjukkan keberanian, tentang merebut kembali harga diri yang hampir hilang. Aku memutuskan untuk merencanakan semuanya tanpa memberitahu Reza atau Ibu Ratna. Ini adalah langkahku sendiri, untuk melindungi Naila dan membuktikan sesuatu yang penting. Saat aku membeli 2 tiket pesawat, jantungku berdetak kencang dengan perasaan campur aduk antara takut dan semangat. Malam itu, saat menutup koper, aku berkata pada diri sendiri dengan suara pelan, tapi penuh tekad. Jika mereka menghapus anakku dari kehidupannya, aku akan menunjukkan apa yang mereka hilangkan. Aku tahu perjalanan ini bukan hanya soal jarak yang akan kami tempuh, tapi perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka lama dan membangun masa depan yang lebih baik. Aku siap melangkah, meskipun jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian. Karena kali ini, aku tidak akan menyerah pada kesunyian dan pengabaian. Aku akan berjuang untuk Naila, untuk kami, dengan seluruh kekuatan yang kumiliki. Udara di Bandung terasa sejuk saat Naila dan aku melangkah keluar dari taksi menuju hotel kecil yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Senyum cerah menghiasi wajah Naila. Matanya yang biasanya penuh keraguan kini bersinar penuh kebahagiaan. Aku mengamati putriku bermain di tepi kolam renang. Tawa riangnya membebaskan hati kami dari beban yang selama ini menekan. Di momen itu, aku sadar, Naila tumbuh paling indah ketika ia merasa dicintai tanpa syarat, tanpa penilaian. Setiap detik di sana penuh dengan kegembiraan sederhana. Kami berbagi cerita, bermain air, dan menikmati makanan ringan sambil menatap langit sore yang mulai memerah. Ini adalah kebahagiaan yang selama ini terasa jauh di balik dinding sunyi rumah kami. Aku tahu, kebahagiaan seperti ini yang Ibu Ratna coba hindarkan dari Naila dengan mengucilkannya. Namun, kebahagiaan kami tak berlangsung lama tanpa gangguan. Teleponku bergetar. Layar menampilkan nama Reza. Kupikir dia akan marah, tapi aku hanya membalas pesan singkat darinya. Kami baik-baik saja. Suaraku tenang, berusaha menutupi kekhawatiran yang mulai merambat di dada. Setiap panggilan darinya terasa seperti pengingat pahit bahwa rumah kami sedang retak. Kabar tentang kepergian kami menyebar cepat ke keluarga Mahendra. Panik mulai merayap. Reza akhirnya berdiri teguh. Untuk pertama kalinya berani menghadapi ibunya sendiri.
Aku menyaksikan percakapan mereka dari kejauhan. Kata-kata tajam dan emosi yang meluap-luap. Ibu Ratna dengan suara sinis menuduhku berlebihan, menyebut tindakanku sebagai drama yang tidak perlu. Tapi Reza, dengan mata penuh ketegasan, membela aku dan Naila. Itu adalah momen bersejarah dalam keluarga kami, sebuah pertarungan diam-diam antara generasi dan keyakinan lama yang selama ini menindas kami. Reza akhirnya memilih berdiri di sisiku, melawan bayang-bayang ibunya yang selama ini membelenggu kebahagiaan kami. Ketegangan meningkat ketika Ibu Ratna, untuk pertama kalinya merasakan ketakutan nyata kehilangan menantu dan cucunya, memutuskan untuk pergi ke Bandung. Dengan emosi yang berkecamuk, dia mengambil mobil dan memulai perjalanan yang tak hanya fisik tapi juga emosional. Aku tahu, pertemuan ini akan menjadi titik balik yang menentukan. Saat Ibu Ratna tiba di hotel, suasana berubah menjadi tegang. Aku dan Naila berdiri di lobi. Wajahku menahan amarah dan luka yang dalam. Naila, tanpa ragu, memelukku erat, menyalurkan seluruh rasa sayangnya yang selama ini terpendam. Dengan suara kecil tapi penuh arti, dia berkata, "Umi saja yang sayang sama Naila, bukan Eyang." Kata-kata itu bagai petir yang menghancurkan dinding keangkuhan Ibu Ratna. Dia terjatuh ke kursi, air matanya mengalir deras, tangan gemetar, berusaha mengurai kata-kata pembelaan yang terhambat oleh kesadaran baru. Histeris dan penuh penyesalan, Ibu Ratna menghadapi kenyataan pahit bahwa selama ini ia telah menolak bukan hanya menantu tapi juga darah dagingnya sendiri. Aku berdiri tegak, suara penuh kekuatan dan ketegasan. Saya tidak ingin kata maaf yang kosong. Saya ingin perubahan nyata. Untuk Naila, untuk keluarga ini, dan untuk kita semua. Tatapanku tidak bisa dipatahkan, dan dalam keheningan itu, Ibu Ratna mulai melepaskan topeng yang selama ini dikenakannya. Hari itu menandai awal dari perjalanan yang panjang, tapi aku yakin cinta dan keberanian bisa mengikis batu-batu besar di antara kami. Aku dan Naila tidak lagi akan menjadi bayangan. Kami akan menjadi bagian dari cerita keluarga ini, dengan penuh penghormatan dan cinta yang sejati. Setelah hari itu di Bandung, aku tahu waktunya untuk membuka semua yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Duduk bersama Ibu Ratna di ruang tamu yang sepi, aku menarik napas panjang dan mulai menceritakan segala rasa sakit yang selama ini kusembunyikan. Dari penghinaan kecil yang terlontar tanpa disadari, hingga luka mendalam karena merasa selalu diabaikan. Aku berbicara tanpa takut, menumpahkan beban yang sudah terlalu lama menekan dadaku. Mata Ibu Ratna berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakui apa yang selama ini kukira hanya ada di dalam pikiranku. Ia mengaku memiliki prasangka yang dalam dan ketakutan besar kehilangan anaknya, Reza, sehingga membuatnya bertindak kasar tanpa menyadari dampaknya. Kesadaran itu membuat suasana menjadi hening, penuh kejujuran dan kerentanan yang menyatukan kami dalam sebuah titik awal baru. Dengan suara bergetar, Ibu Ratna berlutut di depan Naila, memohon maaf tulus atas segala perlakuannya. "Nak, aku salah. Aku tak seharusnya menjauhkanmu. Maafkan Eyang." Aku melihat bagaimana hati kecil Naila melembut dan menerima permintaan maaf itu dengan pelukan hangat yang menghapus jarak selama ini. Lalu, ia menoleh kepadaku, meneteskan air mata, dan berkata, "Aisyah, aku minta maaf. Aku bukan ibu mertua yang baik selama ini." Perubahan Ibu Ratna bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata yang terlihat sejak kami kembali ke Jakarta. Ia mulai mengundang aku dan Naila ke acara keluarga, berbicara dengan hangat tanpa ada sikap merendahkan. Setiap momen bersama terasa seperti lembaran baru dalam buku kehidupan kami yang dulu penuh luka. Aku merasakan, untuk pertama kalinya, aku benar-benar diterima dan dihargai sebagai bagian dari keluarga Mahendra. Suatu malam, Ibu Ratna mengatur sebuah makan malam kecil di rumahnya. Suasana hangat dan penuh cinta mengisi ruang itu. Saat makan selesai, ia menyerahkan sebuah bingkai foto berukir indah kepada Naila. Di dalamnya, terpampang foto keduanya, nenek dan cucu, tersenyum bersama tanpa ada lagi jarak yang memisahkan. Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Ratna berkata, "Mulai hari ini, kamu tidak akan pernah dikeluarkan dari keluarga kita lagi."
Kata-kata itu menembus hatiku seperti pelukan yang lama dinanti. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai, tapi dengan cinta yang tulus, kesabaran, dan keberanian, segala luka bisa sembuh dan jembatan yang retak bisa diperbaiki. Seperti yang selalu kurnungkan, cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang berani menghadapi kesulitan bersama, saling menerima kekurangan, dan tumbuh menjadi lebih kuat. Kini aku percaya, keluarga adalah tempat di mana hati menemukan rumah. Dan aku dan Naila telah menemukan rumah baru yang hangat, di mana cinta mengalahkan segala prasangka dan duka. Aku siap melanjutkan hidup ini dengan penuh harapan, yakin bahwa cinta, yang tulus dan tak tergoyahkan, dapat mengubah bahkan hati yang paling sulit sekalipun.